tanpa batas itu ila yaumil akhir gitu loh. Itu visi yang sangat panjang ya, visi yang sangat panjang. Jadi yakin aja masih merun, yakin aja. Jadi di dongane benwengi dikirimi Fatihah. Umurnya gila aja. Halo? Umurnya gila aja. 29. Oh. Mau nikah Pak, cuman kadang kan terbesit keraguan-keraguan dan sebagainya kayak gitu. Iya, karena ketika kita berangkat dari subjektivitas kita selalu akan seperti itu. Aku bisa di video ini tak. Berarti cara pandang jodoh, persahabatan, pertemanan selama ini itu kan sebenarnya keliru. Jadi sing cocok, sing podo, sing sesuai, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal yang namanya jodoh itu kan justru berbeda. Iya. Nek sama itu jenenge kembar untuk jodoh. Iya kan? Namanya jodoh itu pasti berbeda. Dan sudah pasti di dunia ini tidak ada yang sama. Itu wis sunatullah apapun itu. Wong barang mati wae ora ana sing padha, meneh barang urip. Watu sakali iku lho enggak ana sing padha. Pasir satu letusan gunung berapi itu lho enggak ada yang sama. Itu barang mati. Apa meneh barang urip ini sing pikirane urip, hatinya hidup. Itu jelas tidak mungkin sama. Jadi hakikatnya jodoh itu justru adalah bagaimana membuat yang berbeda itu bisa bertemu, bisa kayak umur karo baut. Beda tapi sok ketemu menjalankan tugas bersama-sama. Nah ini loh saya kadang dan mayoritas selalu. Jadi kita berjodoh, berkawin, bersahabat itu substansinya kan sebenarnya menjalankan tugas bersama. Tugas apa? Ya rahmatan lil alamin, memayu hayuning bawon. Gitu loh. Nah nek podo ya satu peran dijalankan oleh dua orang. Nonone mesti justru malah tukaran silih genji dan sebagainya. Makanya kan perbedaan bukan persamaan. Rahmat yang disebut rahmat itu kan justru perbedaan, bukan bersamaan. Tapi apakah kalau sudah menikah itu sudah pasti jodoh kita atau masih Ada lagi ya. harus dibentuk gitu? Disesuaikan gitu. Iya, kan itu dua pemikiran. Jodoh ya, jodoh itu juga harus kita pahami dari paling tidak 4 dimensi manusia kita ya. Dalam perspektif fisik itu bahkan belum menikah ketika sudah keris mancing warongko itu ya wis jodoh. Paling tidak detik itu kan, paling tidak waktu itu berjodohnya. Kemudian dimensi kesadaran ya. Jadi ada kesadaran yang sama, kesadaran bersama terhadap apapun, termasuk terhadap tugas sebagai khalifatullah, tugas sebagai manusia. Kemudian jodoh dalam arti kholbu ya. Makanya kan istilah Jawa itu bojo itu sigaraning nyawa itu wis tekan kene wis tekan kholbu. Dari ono apa SDM mesti krasa. Ekspresi wajah, gestur yang berbeda itu kita sudah tahu ada apa pasangan kita ini. Bukan hanya dalam konotasi negatif tapi juga dalam konotasi positif. Ya, kemudian jodoh dalam arti ruhiyah, dalam arti ukhrawi ya, ini yang paling esensi. Nah kemudian mungkin pertanyaannya Mas Fauzan maksudnya ketika orang yang bercerai itu apakah itu jodoh? Ya jodoh sampai dia bercerai. Gitu kan. Kemudian ketemu jodohnya yang lain kan sama itu pertanyaannya ketika ditinggal mati. Jadi seperti kayak mur karo baut, kayak mur sama baut itu kan kadang mure sing kalah, kadang baute sing
kalah. Kadang ya bareng-bareng rusaknya. Kan ada yang seperti itu. Itu kembali pada keyakinan kita pada kematian, pada umur, pada waktu, dan seterusnya. Ini cerai kan cinta di perkara kan masalah kan. Ya padahal mati kan karuan ya. Ya Allah. Iya Mas ya. Lek cerai kan macam orang jajal gitu kan. Bisa menjadi selingkuh apa lah. Ini nggak perlu bercerai ya toh. Pokoknya kelas materi 10.000. Sama kawan. Apa sih? Apa nih ini ya? Repot. Rasa terima sih Mas. Orang ngerti manfaat itu judul ya kemarin. Jadi ya dalam pertemanan pun jangan berharap kesamaan. SSC gitu loh, wong piro sih? Gak ono sing podo. Masing-masing Ya karakternya dengan sendiri dan gak iso dirubah. Padahal wis kumpul puluhan tahun. Mas Into ya wis ngono kuwi, Mas Didi ya wis ngono kuwi, Mas Hosim begitu juga. Marquez. Itu loh, kadang-kadang itu menungso pengen dadi malaikat ya tuh. Yang malaikat itu pengen dadi menungso. Nggak ada kisah di dalam Al-Quran manusia jadi malaikat, tapi malaikat jadi manusia. Gimbal-gimbal. Bukan ngembong-ngembong, bang diizinkan oleh Allah, meminta izin pada Allah. Harut marut yang menurunkan ilmu sihir. Kabeh pengen dadi manusia. Ya, semua pengen jadi manusia. Karena yang mendapat pangkat Khalifatullah fil ard hanya manusia. Jadi kalau sampean jangan pengen jadi Muhtar, jangan pengen jadi siapa lagi? Siapa Rokim jadi siapa? Jadilah dirimu sendiri. Allah itu ketika menciptakan sesuatu itu sudah dengan segala perhitungannya dan potensi yang dimiliki. Persoalannya adalah bahwa Yanto selama ini tidak mengoptimalkan potensi Yantonya, Hosim tidak mengoptimalkan potensi Hosimnya, sehingga pengen dadi iki, pengen dadi iki, pengen dadi iki. Ketika masing-masing itu bisa mengoptimalkan potensinya, maka itu akan jadi itu sinergi untuk melakukan tugas bersama yang sudah saling mendukung. Kurang sempurna apa Rasulullah? Masih butuh Sahabat. pasukan yang sebagian minimal 313 Ahlul Badar dengan segala spesifikasi keahliannya masing-masing. Khalifah 4 itu kan kayak tidak ada yang sama. Sayyidina Utsman ahli dagang. Semua bahkan 313 itu semua dengan spesifikasi keahlian karakternya masing-masing. Ya ono sing mendeman, ya ono aiman. Itu dipikir ahli sujud kabeh. Tukang jagal kayak Sayyidina Umar ya. Jadi ojo berpikir wis kabeh ahli sujud ya Mas Into nang SSC ya ndak, ya kudu ono sing apa ahli utang-utang kaya Mas Kose. Masing-masing punya peran ya dalam konstruksi tugas itu. Dan Rasulullah nggak pernah memaksa untuk menjadi dirinya ya. Ya, dan Rasulullah memberikan amalan yang berbeda juga pada tiap sahabatnya, yang kemudian di belakang hari menjadi persoalan khilafiyah seperti sekarang ini soal tarweh saja jadi khilafiyah. Padahal kan memang Rasulullah memberikan amalan pada tiap sahabatnya berbeda sesuai dengan takaran, karakter, dan visi tugas ke depan. Gitu. Kenapa Umar
diberi amalan 20 karena dia akan menjadi pemimpin yang fundamental dalam perjalanan sejarah Islam. Jadi ada aspek-aspek visioner. Kenapa Abu Hurairah itu nggak pernah diberi tugas apa-apa, hanya disuruh di sisi Rasulullah terus. Ada visi semua, jadi hadis yang begitu banyak. Bahkan dulu itu kan kelompok Salman, ketika yang lain berperang, sibuk berperang, ini mau neng masjid, dikiran, sholat dan sebagainya. Nah, iri kan perang ini. Cek enak aku neng masjid dungo ngene-ngene ya Rasulullah. Ya biar itu tugasnya. Tugasmu maju ke nek kabeh maju perang ora ono sing donga ya. Kabeh donga ora ono sing maju perang. Mau dijajah 300 tahun.